Berani berkhitan. Sejarah pensyariatan khitan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdatani Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu thamanina sanatan bil qudumi, rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian khitan. Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Tujuan dan manfaat khitan. Salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang mampu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong kuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada kulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faroj, bentuknya seperti cengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu, hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu, wal istihdadu, wa nadful ibti, wa qassus syaribi, wa taqlimul azfari." Artinya, fitrah itu ada 5. 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kumis. 5. Memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia pelaksanaan khitan. 1. Waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum baligh. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. 2. Waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak baligh, karena pada saat baligh itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seseorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Hikmah khitan. 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. 4. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. 5. Menjadi ciri muslim yang baik.